Oke teman-teman, di sini kita akan membuat aplikasi e-learning menggunakan Moodle. Nah, langkah pertama kita harus mendownload Moodle-nya terlebih dahulu. Karena di laman situs Moodle kita dapat mengetahui atau mendownload sebuah Moodle dengan versi yang kita inginkan. Nah, di sini kita ini merupakan tempat untuk mendownload Moodle. Di sini saya akan menggunakan Moodle 4.1. Nah, perlu kita perhatikan bahwa Moodle versi 4.1 dari Moodle tersebut menyarankan menggunakan SAM versi 8.0. Nah, jadi saya sarankan untuk teman-teman yang menggunakan Moodle harap sesuai dengan versi SAM-nya agar tidak terjadi error nanti pada saat penginstalan. Oke, kemudian kita akan mendownload aplikasi SAM dengan versi yang sudah dianjurkan dari Moodle tersebut. Nah, di sini saya download versi SAM 8.0 agar sesuai dengan aplikasi Moodle tersebut agar proses penginstalan berjalan dengan lancar. Nah, ini dia Moodle 4.1. Kita menggunakan SAM versi 8.0. Langsung saja kita download. Nah, di sini kita masuk ke proses penginstalan aplikasi SAM. Itu dengan cara klik Run Administrator. Kemudian ini tekan OK, kemudian next lagi, dan kita tunggu proses penginstalan aplikasi SAM-nya. Oke, setelah selesai kita boleh menjalankan atau membuka aplikasi SAM tersebut.
sini langsung saja kita coba start saja. Nah, jika sudah berwarna seperti gambar ini, berarti tandanya SAM sudah bisa digunakan untuk penginstalan modul selanjutnya. Nah, di sini kita harus mengekstrak modul yang sudah kita download tadi. Extract here. Kita tunggu beberapa menit. Nah, jika sudah, folder yang sudah kita ekstrak tadi yaitu server, kemudian modelnya kita kopikan ke dalam folder SAM. Nah, aplikasi folder model ini nanti akan kita copy, kemudian kita pastikan dalam folder SAM, kemudian htdocs, dan dipastikan. Oke, kita tunggu beberapa menit. Oke, ketika file yang sudah kita ekstrak tadi kita pindahkan ke SAM, yaitu di data C, kemudian kita pindahkan ke SAM, kemudian htdocs. Nah, kita kopikan di sini. Di sini tadi saya sudah mengkopikan di sini, kemudian langsung saja kita hidupkan SAM, jangan sampai lupa. Nah, hingga berwarna seperti pada layar tersebut ini. Kemudian kita lanjut buka browser. Nah, di sini kita ketikkan localhost /model. Nah, seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, maka akan masuk ke proses penginstalasian model. Nah, di sini kita nextkan saja. Kemudian di sini juga tidak ada yang diubah, kita next saja. Nah, kita masuk proses database. Di sini juga tidak ada yang saya ubah, maka akan di nextkan saja. Oke, maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita next lagi. Nah, di sini terdapat masalah yang belum ditambahkan, seperti yang ada di samping ini. Itu ada cek berwarna merah. Nah, itu wajib kita lakukan penambahan atau perbaikan. Nah, sedangkan yang berwarna orange seperti ini masih bisa kita pakai. Nah, untuk mencari solusinya, yaitu kita klik saja di sini. Nah, ini merupakan solusi yang diberikan dari Moodle sendiri, yaitu dengan menambahkan extension GD. Teman-teman bisa mengkopinya. Setelah itu kita buka SAM, kemudian kita buka PHP ini. Nah, di sini terdapat dua cara jika teman-teman mau mengatasi tersebut, yaitu dengan cara menambahkan scriptnya di bawah.
Ya seperti ini. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian cara keduanya, jika teman-teman tidak ingin menambah, teman-teman bisa mengklik Ctrl F, kemudian mencari oh ya, ini kita up dulu. Kita cari sampai ketemu. Nah, ini file yang tidak diaktifkan. Nah, jika teman-teman tidak ingin menambahkannya di bawah, maka ini akan diaktifkan dengan cara menghilangkan titik koma seperti ini. Kemudian yang tadi, nah, karena kita menggunakan yang di atas tadi, teman-teman bisa menghapus yang sudah ditambahkan tadi. Kemudian Ctrl S. Nah, setelah itu, masalah yang kedua itu PHP extension intl. Caranya juga sama. Kita hanya mencari penambahan yang ada di sini dengan cara seperti tadi, yaitu Ctrl F. Kemudian kita klik saja intl. Kemudian kita cari. Nah, kita lakukan sama seperti yang tadi, yaitu menghilangkan titik komanya. Kemudian kita Ctrl S. Setelah itu kita refresh. Nah, kita refresh dari sumnya juga. Kita stop. Kemudian kita start lagi. Nah, kemudian kita refresh. Nah, maka dia akan menjadi hijau seperti yang ada di bawah ini. Nah, seperti ini tadi. Kemudian masih ada satu masalah, yaitu dengan menambah atau menghidupkan fungsi dari max input var. Caranya juga sama, kita cari juga di sini. Kemudian kita Ctrl F, kita klik max underscore input underscore vars. Finance. Nah, di sini kita matikan juga sama seperti tadi. Kemudian ini kita ubah menjadi 5000 karena solusinya itu diubah menjadi ke 5000. Oke, kita ganti. Kemudian nah, seperti ini, kita Ctrl S. Oke, kita refresh lagi dari sini. Kemudian kita start lagi. Oke, kemudian ini kita reload lagi. Nah, setelah semua diatasi, maka akan muncul untuk menu selanjutnya atau continue. Nah, setelah itu kita langsung continue saja untuk melanjutkan proses penginstalan. Nah, ini sudah masuk ke proses penginstalan, dan ini lumayan memakan waktu yang cukup lama karena memerlukan jaringan internet dan dengan ukuran yang lumayan cukup besar. Di sini kita tunggu saja. Nah, jika sudah terinstall, maka akan muncul button continue. Nah, setelah itu kita klik continue.
Nah, di sini kita disuruh untuk mengisi username dan password serta email. Nah, di sini saya akan membuat password, itu terserah teman-teman ya, minimal 8 karakter, kemudian harus ada huruf kapital, kemudian harus ada simbol seperti pagar, bintang. Nah, di sini saya akan membuat passwordnya. Kemudian di sini kita boleh mengganti namanya, yaitu misalnya saya kasih nama admin e-learning. Di sini kita klikkan e-learning saja, seperti ini. Kemudian kita isikan email kita. Setelah itu update profile. Oke, kemudian di sini kita dialihkan untuk men-setting di bagian site home. Nah, di sini saya ketikkan sama seperti yang di awal tadi, yaitu administrator e-learning. Kemudian di sini saya buat ketik admin saja. Kemudian kita lanjut ke email. Nah, di sini kita isi email kita untuk sebagai support kontak. Kemudian di sini juga sama, kita isikan email kita. Nah, setelah itu kita save change atau simpan perubahan. Nah, sini kita sudah sampai ke bagian dashboard. Nah, dimana kita bisa mengedit atau menginstal segala macam template agar menjadi aplikasi e-learning yang menarik. Nah, di sini yang pertama-tama yang saya lakukan yaitu akan menginstal template agar menjadi lebih baik. Nah, langsung saja kita install saja templatenya. Di sini kita ketikkan Moodle seperti ini. Kemudian kita klik lagi. Kemudian kita klik download. Nah, di sini tempat untuk mendownload templatenya yaitu terletak di bagian bawah, yaitu di extend Moodle. Nah, kita klik di bagian themes. Nah, setelah itu kita boleh memilih templatenya sesuai dengan versi Moodle-nya. Tadi saya mendownload versi 4.1, maka mencari template yang ada 4.1-nya. Nah, di sini saya memilih template class. Ketika sudah menemukan templatenya, kita klik di bagian versinya. Nah, setelah itu kita klik
download. Jika sudah terdownload, maka kita kembali lagi ke aplikasi e-learningnya. Nah, di sini jangan lupa hidupkan mode editnya. Nah, setelah itu kita lanjut penginstalan, yaitu di bagian Site Administration. Kemudian di bagian plugin, kemudian install plugin, kemudian kita pilih file yang sudah terdownload tadi. Kita pilih upload file, kemudian choose file, kemudian upload file yang sudah kita download tadi atau template yang sudah kita download tadi. Kemudian kita install plugin. Oke, kita klik continue. Nah, maka dia akan kembali ke tempat ini untuk mengupgrade template yang sudah kita install tadi atau ditambahkan ke dalam database nantinya. Nah, di sini kita klikkan saja update module database now. Ini tandanya sudah kita di-upgrade template-nya untuk dimasukkan ke dalam database. Kita klik. Oke, upgrading sudah berhasil ya. Kemudian kita klik continue lagi. Nah, di sini kita ditujukan untuk mengedit segala tampilan yang ada misalnya di login, kemudian logonya. Nah, untuk mengedit ini nanti akan saya berikan tutorial di aplikasinya nanti. Ini bisa kita lewati saja dulu dengan cara kita mengklik Save Change. Ini juga sama, kita bisa mengklik Save Change. Sebenarnya kita bisa mengedit dari sini langsung, tetapi saya memilih mengeditnya setelah sudah mengubah atau sudah menginstal template-nya. Nah, jika sudah seperti ini, itu tandanya berhasil. Nah, kemudian untuk mengubah template-nya, kita pilih ke Appearance, kemudian kita pilih Themes dan cari theme selector, kemudian kita klik Change Theme. Nah, setelah itu kita pilih template yang sudah kita download tadi. Nah, sini saya tadi mendownload Themes class. Nah, kita klik saja Use Themes. Nah, maka proses penginstalasi template sudah berhasil. Kemudian kita tinggal mengedit tampilan-tampilan yang ingin kita edit.
pertama-tama yang ingin saya edit yaitu logonya, kemudian ada gambar-gambar yang ada di sini, kemudian bagian footernya, kemudian slideshow-nya. Caranya yaitu kuncinya ada di site administration, dimana di sini adalah tempat untuk kita mengedit aplikasi e-learning atau tempat untuk kita mengeditnya. Oke, sekarang kita akan melanjutkan proses pengeditan, yaitu tampilan dalam aplikasi sebuah e-learning. Pertama-tama yang kita lakukan adalah mengedit tampilan login. Nah, untuk mengeditnya kita pergi ke menu Site Administration. Kemudian ke menu Appearance, kemudian ke menu Logo. Ini kita masukkan sebuah logo sekolah yang ingin kita buat aplikasi e-learningnya. Langsung saja kita upload. Nah, seperti ini. Kemudian untuk di bagian compact logo itu adalah background dari tampilan login. Sini saya ambil contoh yaitu foto siswa-siswi SMK seperti ini. Kita upload. Kemudian setelah sudah kita save change. Setelah itu kita mengeceknya, yaitu kita harus logout untuk mengecek apakah tampilan login sudah berubah atau belum. Kita coba login kembali. Nah, nantinya akan muncul logo di atas tempat kita untuk login seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya tampilan yang ingin kita edit yaitu di bagian home, dimana kita akan mengubah tampilan seperti logo di atas ini, kemudian gambar slideshow ini, kemudian di bagian footer, serta nanti kita akan menambahkan kelas atau mata pelajaran yang ingin kita masukkan ke dalam aplikasi e-learning. Kita pergi ke menu Site Administration. Kemudian ke menu Appearance. Setelah itu ke menu Themes dan pilih Class. Nah, di bagian General ini kita akan mengganti logo yang ada di atas ini ya teman-teman. Kita ganti dengan logo SMK. Yang ini kita delete dulu. Nah, setelah itu kita upload file. Nah, kemudian untuk backgroundnya kemudian kita upload file.
Nah, di sini saya tidak memberikan suatu deskripsi. Nah, setelah sudah di-upload foto logo dan backgroundnya, kita save change. Tampak berubah ya teman-teman, logo dari aplikasi e-learningnya di sini sudah berubah menjadi logo SMK. Nah, kemudian setelah general kita akan mengubah ke bagian front page. Nah, di sini teman-teman boleh memberinya titel, misalnya di sini saya akan memberikan nama sekolah tersebut yaitu SMK Negeri 1 Sintang. Kemudian deskripsinya teman-teman boleh memberikan deskripsi tentang profil atau visi-misinya, tergantung dari permintaan dari sekolahnya. Di sini saya isikan deskripsi. Nah, saya mencontoh seperti ini saja, kemudian save change. Di bagian front page, kita lanjut ke bagian slideshow. Nah, di sini kita akan memberikan gambar atau mengganti gambar yang ada di bagian home tadi. Caranya, ini kita delete dulu. Nah, ketika ingin mengupload lebih dari satu gambar, kita perlu mengaturnya di bagian number of slide. Nah, sini kita tambah misalnya 3. Nah, kemudian save change. Dia akan menambah slot untuk mengupload gambar tersebut. Dan di sini saya akan mencoba mengupload gambar yang sudah saya upload, yaitu ini. Kita upload. Kemudian untuk ini saya akan kosongkan. Slide buttonnya juga akan dikosongkan. Ini juga saya hapus. Teman-teman bisa mencantumkan link tentang profil atau web tentang SMK tersebut di bagian sini ya teman-teman. Kemudian untuk slide kedua, kita upload gambar juga. Nah, seperti ini. Setelah itu kita save change. Oke, setelah itu kita pergi ke bagian footer atau bagian bawah dari tampilan aplikasi. Nah, di sini teman-teman kita akan mengedit tampilan yang di bagian ini. Nah, untuk logonya kita
samakan dengan logo SMK. Ini kita delete dulu. Deskripsinya teman-teman boleh mengisinya sesuai keinginan teman-teman. Di sini saya akan isi oke. Kemudian untuk info linknya menyesuaikan dengan sekolah masing-masing. Misalnya SMK, kita cantumkan link tentang SMK. Kemudian addressnya atau alamatnya kita bisa isikan dengan alamat SMK. Di sini saya ambil contoh, misalnya sini saya ambil contoh seperti ini teman-teman. Kemudian untuk emailnya juga menyesuaikan dengan email sekolah. Misalnya saya ambil contoh seperti ini. Kemudian untuk nomornya juga menyesuaikan dengan sekolah dan Facebook serta media sosial lainnya. Jika sudah terisi semua dengan sesuai dengan SMK-nya, kemudian kita save change. Selesai, maka kita akan mengeceknya di bagian tampilan home. Nah, di sini sudah berubah tampilan bagian footer, kemudian bagian slideshow-nya seperti ini ya teman-teman, kurang lebih seperti ini. Kemudian jika teman-teman ingin menambahkan kelas atau kursus, tinggal mengklik add new course. Nah, kemudian teman-teman isikan nama kelasnya atau mata pelajarannya. Di sini saya ambil contoh, misalnya desain grafis. Kategorinya teman-teman boleh mengisikan misalnya setelah diisi, kemudian teman-teman bisa memberikan gambar pada mata pelajaran tersebut. Misalnya saya di sini ambil contoh. Saya ambil contoh ini aja ya teman-teman. Oke. Setelah itu kita upload file dan save
kedua mata pelajaran tersebut. Di sini saya akan mencoba untuk menambahkan. Di sini terdapat banyak sekali menu. Jika yang ingin ditambahkan berbentuk buku, maka dia pilih buku. Kemudian masih banyak lagi, karena di sini saya menggunakan PDF, maka saya pilih file. Kemudian nama dari sebuah mata pelajaran tersebut. Desain grafis. Kemudian kita pilih file yang ingin di-upload. Nah, jika sudah, maka kita save dan kembali ke kursus. Nah, dia sudah muncul teman-teman, yaitu file desain grafis. Oke, kemudian jika kita ingin menambahkan user atau penggunanya, teman-teman boleh menambahkannya dengan pergi ke menu Site Administration. Kemudian kita pilih user. Setelah itu add new user. Nah, di sini teman-teman bisa menambahkan user atau pengguna yang bisa mengakses aplikasi e-learning ini. Di sini kita tuliskan misalnya username. Itu misalkan. Kemudian kita berikan password. Misalnya, nah di password ini kita harus mengisikan yaitu beberapa karakter, misalnya seperti harus ada huruf kapital, kemudian angka, dan simbol spesial, misalnya seperti bintang, kemudian pagar, atau minus. Kemudian nama depan, kemudian nama belakang, dan email. Sesuai dengan identitas user. Kemudian create user. Nah, jika teman-teman ingin melihat user yang sudah masuk atau sudah didaftarkan, teman-teman bisa pergi ke menu. Kemudian ke menu participant. Nah, di sini sudah masuk ya teman-teman. Nah, ini dia. Jika teman-teman sudah menambahkan user,
teman-teman perlu mengenroll user di mata pelajaran agar bisa diakses oleh atau bisa dilihat oleh pengguna setiap perkembangan yang diupload oleh guru, misalnya berbentuk file, pengumuman dan lain sebagainya, agar user atau pengguna tersebut bisa melihat apa aktivitas yang ada di dalam kelas tersebut. Nah, caranya yaitu kita pergi ke bagian kelasnya atau mata pelajarannya. Nah, kemudian kita pergi ke bagian partisipan. Nah, di sini kita perlu menambahkan user atau bisa dibilang agar bisa diabsen dalam aplikasi e-learning tersebut. Nah, di sini kita tinggal enroll user yang sudah didaftarkan tadi. Kemudian kita pilih. Nah, kemudian untuk bagian bawahnya, apakah user tersebut sebagai, misalnya di sini ada guru atau student atau siswa. Nah, di sini saya pilih siswa atau student. Nah, kemudian tinggal kita enroll user. Nah, jika sudah muncul sini itu tandanya berhasil. Nah, untuk mengetahui apakah sudah berhasil, kita akan mencoba login dari sisi si usernya. Nah, caranya kita logout dulu sebagai admin, kemudian kita login kembali sebagai user. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat, kita bisa melihat apa yang telah dilakukan oleh, atau apa yang telah dilakukan oleh guru. Dia mengupload tugas, yaitu di mata pelajaran desain grafis. Nah, di sini kita bisa melihatnya. Nah, kita mendownload bahan ajar tersebut. Oke, kemudian kita akan kembali lagi sebagai admin. Ini kita log out dulu. Nah, agar si user ketika saat login dia langsung ke menu home, di sini kita atur untuk si user saat login dia akan menuju ke menu home, jadi dia tidak akan ke dashboard lagi. Kemudian caranya yaitu kita pergi ke menu set administration, kemudian appearance. Nah, kita pergi ke navigation. Nah, di sini kita ganti home pada menu start page for user. Nah, setelah itu kita save change. Nah, kita akan coba, kita logout lagi, login. Nah, maka pada saat login dia akan pergi ke menu home dan langsung bisa mengakses informasi-informasi yang terupdate di aplikasi e-learning. Oke, mungkin cukup sekian tutorial dalam pembuatan aplikasi e-learning.